Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan beribadah melalui online. Walaupun kita beribadah melalui online, tapi kita yakin ya, ibadah kita didengar oleh Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita ulang pujian kita, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Kita sambung pujian kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya. Semakin hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Semakin hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Amin ya Tuhan. Ya, amin ya saudara-saudara ya, kepada Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh ajaib. Kita naikkan pujian kita. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, telah memelihara kita ya sampai hari ini. Kita dilalukan dari sakit penyakit yang menakutkan. Kita naikkan pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan.
kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang membawakan firman Tuhan. Halo, selamat pagi Ibu Shalom. Sampai jumpa lagi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur loh 6 bulan kita udah ditandangin, tapi kita semua sehat. Walau kejemuan itu, kebosanan itu ada selalu, tapi semuanya itu tiada lawan kasihnya Tuhan sama kita. Nah Ibu-ibu, hari ini saya ditugaskan kembali untuk kembali memberi renungan kepada ibu-ibu. Sampai selamat jumpa ya ibu-ibu. Saya berharap kita semua ada sukacita, ada selalu damai sejahtera. Walau 6 bulan kita nggak jumpa, tapi saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada sama kita. Renungan yang saya akan sampaikan hari ini adalah firman Allah. Ibu-ibu yang kekasih, kata Raja Daud bilang di Mazmur 119 ayat 105, pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ibu-ibu, bagaimana dengan kita di rumah? Apakah kita sudah lebih baik membaca Alkitab kita karena kita ada banyak waktu saat ini?
Kalau firman Tuhan mengatakan, Raja Daud mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kadang-kadang kita suka, kalau kita jalan kita suka pengen yang remeng-remeng gitu ya. Padahal Tuhan bilang firman Tuhan itu terang. Kadang kita suka mau coba-coba jalan di tempat yang remeng-remeng. Lantas kita kalau suka dengarkan, gua nggak mau ke jalan situ, gua mau jalan tikus supaya lebih cepat. Bahaya ya itu bahaya nggak? Coba pikir. Kita kadang-kadang udah Tuhan kasih terang yang bagus, jalan yang bagus, tapi kita suka mau coba-coba yang kita kepingin. Dan kalau di jalan atau saja kita kepleset atau kesandung dan kaki kita luka, beruntung jari kita nggak hilang. Nah, bagaimana? Apa itu dikatakan percobaan? Tuhan nggak pernah memberi cobaan kepada kita. Kalau toh ada hal-hal yang bagaimana gitu, itu adalah firman Tuhan mengajar kita supaya kita lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh adalah terang bagi jalan kita. Nah, kata di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diberikan kepada kita, diberikan kepada Allah, kepada kita, memang bermanfaat untuk mengajar atau mendidik kita, ya, bermanfaat bagi kita untuk menyatakan keadaan sebenarnya, untuk memperbaiki maksudnya kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu sebetulnya satu hal yang baik, yang bagus, tapi kadang-kadang kita suka kepingin mau kita sendiri. Padahal Tuhan memberi sesuatu, renungan itu menjadi ilham buat kita, pelajaran buat kita, ilmu buat kita untuk jalan ke depan supaya kita nggak kena percobaan. Dulu saya berharap kalau toh pada pagi ini ada yang sakit, ada yang merasa nggak nyaman gitu, jangan ibu-ibu anggap itu percobaan. Anggaplah itu satu ilham supaya kita lebih tahu dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan dalam mengiring Tuhan itu menjadi manfaat bukan saja buat iman kita, buat kerohanian kita, tapi juga buat keluarga kita. Dalam ketidaknyamanan, kadang-kadang saya juga sama jadi sama semua orang, sama ibu-ibu yang lain. Kita suka membanding-bandingkan orang. Orang itu mah enak ya, anaknya sayang, ya, ditengokin, ya, dibawain makanan, diajak kemana-mana. Kita suka nimbang-nimbang gitu, kenapa saya enggak ya? Wah, kenapa ya saya ditinggalin ya? Kok kenapa ya anak saya seperti itu ya? Nah, itulah timbul satu masalah bukan buat orang lain, kita sendiri yang mereka-reka, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan itu di otak kita. Jangan kita nilai keadaan orang lain itu lebih dari apa yang kita pikirkan,
Tapi mari kita nilai. Kita lihat ke bawah, ada orang yang enggak. Aduh, kalau saya melihat ada orang udah tua, rambutnya udah putih, masih ngedorong sepeda butut, mengambil rongsokan untuk menghidupi dirinya. Apakah kita bisa menilai, oh dia itu begini begitu? Nah, bandingkan itu. Kalau saya bandingkan itu, saya nangis loh pulang-pulang. Tuhan ampuni saya. Hidup saya lebih baik dari perempuan itu. Ya, saya ke pasar masih bisa naik becak, masih bisa naik angkot. Kalau mau diantarin sama cucu, masih bisa beli makanan, masih bisa beli buah yang enak. Tuhan pelihara luar biasa. Jadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan jangan sampai tidak bermanfaat buat hidup kita. Jangan sampai firman Tuhan itu tidak berguna. Yang kita sudah dengar sekian lama, renungan-renungan yang kita sudah dengar dari hamba-hamba Tuhan, itu menjadi sia-sia. Tapi menjadi satu hal, satu pelajaran yang mengajak kita, walaupun kita nggak sekolah tinggi, ya, mungkin juga ada yang nggak bisa baca, tapi firman Tuhan itu mengajar luar biasa. Nah, saudara ibu-ibu yang kekasih, firman Tuhan mengatakan, Raja Daud mengatakan dalam Mazmurnya 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ada nggak pikiran kita supaya kita berbuat sesuatu jangan sampai dianggap dosa? Dosa itu adalah kematian. Kemudian kematian itu kita mesti jalanin lagi. Menuju kemana tuh? Kalau dosa itu ada dalam kematian kita, kita nggak masuk surga loh ibu. Itu sebabnya kita mau syukuri apa yang kita sudah terima saat ini. Anggaplah semua yang kita terima, walaupun sakit, walaupun rasanya aduh berat, mari kita mau bersukacita. Anggaplah itu satu hadiah supaya kita dapat mahkota yang kekal itu. Ibu yang kekasih, di Lukas 21 ayat 33 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ibu masih menyimpan firman Tuhan? Apa ibu sudah bosan baca firman Tuhan? Karena udah 6 bulan baca firman terus, di rumah terus gitu, nggak bisa dikembangin. Ingat loh ibu, dunia ini satu kali habis. Lalu kemarin saya melihat air yang begitu deras menghanyutkan semua yang ada di hadapannya. Sukabumi, ibu lihat TV enggak? Masya Allah, itu mobil-mobil, rumah-rumah, pohon-pohon tumbang semua diterjang. Jangan sampai kita mendapat hal yang seperti itu. Itu sebabnya mari kita memelihara keimanan kita, kerohanian kita. Kita mau terus pegang firman Allah, karena firman Allah itu sekali lagi adalah terang dan pelita buat hidup kita. Pelita buat kaki kita, terang buat jalan kita. Jadi kaki kita kalau melangkah gak bakal kejeblos, gak bakal kesandung, ya, karena di situ ada terang, ada pelitanya, dan Tuhan di dalam firman-Nya selalu menyertai kita. Sebagai ayat penutup ibu-ibu,
Firman Tuhan renungan ini saya ajak ibu membaca Ibrani 4 ayat yang ke-12. Begini bunyinya. Sebab firman Allah hidup dan kami dan lebih dan kuat. Ya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, ya, semuanya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ibu, jangan kita suka mereka-reka, ya. Jangan kita suka mikir yang gimana-gimana gitu, ya, sehingga kita seperti orang yang dimutilasi itu. Kemarin saya baca ada orang bisa mutilasi jadi berapa belas itu dimasukin koper karena kepengen hartanya. Ibu, jangan-jangan hati kita seperti itu. Ampun ya ibu. Firman Tuhan itu bisa seperti itu, memisahkan kita dari hal-hal yang gak bagus. Ya, sekali lagi mari kita memegang firman Allah itu. Biar firman Allah itu betul-betul jadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Supaya di dalam masa COVID-19 ini kita tidak merasa jenuh. Sebab kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, renungan ini saya sampaikan sampai di sini. Selamat ya ibu-ibu untuk hari-hari esok. Selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman. Biarlah kami mau pegang firman-Mu Tuhan, seperti Raja Daud mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Walaupun jalan itu berbatu-batu, karena ada terang-Mu, kakiku tidak terantuk Tuhan. Aku bisa berjalan layaknya seperti jalan rata, tidak terasa. Satu kali kelak sampai kepada jalan yang benar, itu tujuan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu, berkati ibu-ibu dimanapun berada. Tuhan, kami tidak mampu melawan COVID-19 ini, tapi Engkau ada menjaga kami semua sehingga kami bisa melaluinya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Kita waktunya mau berdoa syafaat. Kita sudah memuji Tuhan, sudah meninggikan nama Tuhan, dan kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kini waktunya kita mau berdoa syafaat. Tapi sebelum doa syafaat, saya mau ajak ibu-ibu untuk naikkan satu pujian. Judulnya Tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kami yang dalam surga yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Untuk anugerah-Mu Tuhan di pagi hari ini ya Bapa, di mana ibu-ibu masih dapat Tuhan beribadah kepada Engkau ya Bapa, walaupun masih dalam online Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai ya Bapa. Ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan, Engkau mau berkati kiranya Tuhan yang sudah melayani-Mu ya Bapa di pagi hari ini ya Bapa, baik WL Tuhan, baik pembawa firman Tuhan, baik doa syafaat Tuhan dan yang lainnya ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan penyertaan daripada-Mu ya Bapa menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya ya Bapa kita mau satukan hati ya Bapa. Kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Dan juga penuh ucapan syukur Tuhan, meminta belas kasihani-Mu ya Bapa untuk bangsa dan negara Indonesia ya Bapa. Kami tahu Tuhan Indonesia dengan keadaan tidak baik ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang baik ya Bapa. Engkau yang baik Tuhan akan memberikan apa yang terbaik ya Bapa daripada Engkau kepada setiap kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan mau jagai Indonesia daripada apapun juga Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi ya Bapa, seluruhnya itu seturut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau jaga Indonesia daripada kecelakaan, mara bahaya dan apapun juga ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo dan juga Bapak Maruf Amin Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa Tuhan untuk Gubernur kami Bapak Anies Baswedan. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Lingkupi dengan kepah sayap-Mu ya Tuhan. Berikanlah kiranya mereka hikmat marifat, akal budi ya Bapa, sehingga apapun yang mereka putuskan dan mereka ambil keputusan Tuhan selalu memikirkan masa depan dan kehidupan rakyat mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga mau bawa dalam doa untuk para anggota DPR, MPR, Tuhan, para kementerian ya Bapa, para polisi, Tuhan, ABRI ya Bapa, Angkatan Laut, Angkatan Darat ya Bapa, seluruhnya Tuhan yang bekerja di dalam kepemerintahan Republik Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau mau tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Berikanlah mereka hati yang saling mengasihi dan mengasihi Engkau ya Bapa. Sehingga tanggung jawab mereka kerjakan dengan hati yang penuh mengasihi Engkau Tuhan. Penuh kejujuran ya Bapa. Dan hati yang saling mengasihi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan kebenaran firman mengatakan apapun yang di bawah kolong langit Tuhan, di bawah langit ini ya Bapa, semua ada waktunya. Tuhan, kami juga percaya ada waktunya kami menangis, meratap ya Bapa. Ada waktunya juga kami untuk bersukaria ya Bapa. Tuhan, kami percaya COVID ini tidak akan selamanya ada di muka bumi ini Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan
Kami juga mau berdoa khususnya untuk para pasien COVID ya Bapa yang sudah terkena ya Bapa. Biarlah Tuhan dengan bilur-bilur-Mu kami berdoa dalam nama Yesus ya Bapa. Setiap sakit penyakit COVID itu atau sakit penyakit apapun juga disembuhkan dalam nama Yesus ya Bapa. Biarlah kiranya bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Engkau yang menyembuhkan ya Bapa. Tuhan kami percaya kuasa-Mu terlebih besar daripada apapun juga ya Bapa. Tuhan biarlah pasien COVID ini tidak bertambah Tuhan melainkan berkurang ya Bapa. Kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memelihara kami, dan Engkau juga ya Tuhan yang melindungi kami dengan kepah sayap-Mu ya Bapa. Tuhan kami juga khususnya mau berdoa untuk anggota medis, para dokter, suster, para perawat dan tangan-tangan yang bekerja di dalam rumah sakit. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Berikanlah mereka kesehatan, imun tubuh yang kuat daripada Engkau ya Tuhan, sehingga mereka dapat merawat Tuhan pasien COVID ya Bapa yang ada di rumah sakit maupun yang ada di Wisma Atlet Tuhan, dengan tidak tertular Tuhan, karena penjagaan dan imun tubuh yang daripada Engkau menjagai mereka ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang adil ya Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli ya Bapa. Engkau Allah yang agung Tuhan, mulia nama-Mu ya Bapa. Surga dan bumi sujud menyembah Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang bertahta di atas kehidupan setiap kami umat-Mu yang berseru Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan mau tutup bungkus Indonesia dan negara-negara lain Tuhan, sehingga dapat terbebas Tuhan dari COVID ini ya Bapa, sehingga seluruh bangsa-bangsa memuji kebesaran-Mu ya Bapa, memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus, dan seluruh bangsa-bangsa Tuhan dapat percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang bertahta atas kehidupan mereka ya Bapa. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja-Mu berada ya Bapa. Baik yang belum membuka ibadah ataupun yang sudah membuka ibadah Tuhan, kiranya Tuhan sertai mereka Tuhan, lingkupi dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Biar kiranya Tuhan bagi gereja yang sudah membuka ibadah Tuhan, Kau beri, Kau sertai, Kau jagai, Kau pelihara ya Bapa. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau yang campur tangan ya Bapa. Tuhan kami juga mau bawa dalam doa untuk para gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan ya Bapa, untuk ketua majelis ya Tuhan, untuk para ketua seksi ya Bapak, untuk penasehat ya Bapak, pendeta muda Tuhan, dan tangan-tangan yang melayani-Mu Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan, kiranya mereka dapat menjadi terang dan garam dunia Tuhan, dan kiranya juga ya Bapak, mereka dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain Tuhan. Berkati pernikahan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, anak cucu mantu mereka ya Bapa. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah turun atas mereka daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan kami mau bawa dalam doa untuk mereka yang sakit ya Bapa. Kami mau berdoa untuk Om Diki ya Bapa yang sedang dirawat di rumah sakit ya Bapak. Kiranya dengan bilur-bilur Yesus Kristus setiap sakit penyakit disembuhkan, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau mau sembuhkan jantungnya ya Bapak, ginjalnya ya Tuhan, parunya ya Tuhan, Kau mau pelihara seluruh ya Bapak kesehatannya Tuhan. Engkau beri kekuatan bagi Om Diki ya Bapak, penghiburan daripada Engkau. Tuhan berikanlah roh sukacita dan kegirangan dalam hati Om Diki Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk istrinya Tante Haryanti Tuhan. Engkau kiranya mau berikan kesehatan, kekuatan ya Bapak untuk Tante Haryanti, kesabaran Tuhan, ketabahan ya Bapak. Kami percaya semua akan indah pada waktunya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kedua anaknya, Tuhan kiranya pelihara anak-anaknya ya Bapak. Tuhan lingkupi dengan kepah sayap-Mu Tuhan, kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi seturut kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga mau bawa dalam doa untuk Tante Lian Moy, Ibu Ketua kami ya Bapak. Tuhan kami percaya Engkau yang pelihara
Tante Lianmo ya Bapa. Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Engkau juga Tuhan yang sempurna yang akan menyempurnakan kesembuhannya ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, kami beriman kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan pernah melupakan dan Engkau bahkan tidak akan pernah berhutang kepada siapapun Tuhan. Kepada siapapun juga ya Bapa yang berharap kepada Engkau, yang berseru kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, jika memang Tuhan cawan ini dapat lalu, yaitu pasang ring Tuhan, yang tidak perlu ya Bapa, sehingga Tante Lianmo tidak perlu memasang ring Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu ya Bapa. Biarkanlah Tuhan kesembuhan yang sempurna daripada Engkau, Allah yang sempurna yang akan menyempurnakan kesembuhan Tante Lianmo ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anaknya ya Bapa yang setia merawat Tante Lianmo. Tuhan berikanlah kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati, Tuhan sertai ya Bapa usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau bawa dalam doa untuk Ibu Pariem ya Bapa. Tuhan, sembuhkanlah kakinya ya Bapa. Tulang-tulangnya, sendi-sendinya, otot-ototnya, saraf-sarafnya, apapun yang dirasakan Ibu Pariem sakit di bagian kaki Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Bapa. Sembuh dengan bilur-bilur Yesus dalam nama Yesus. Sehingga kesehatan di dalam tubuhnya ya Bapa. Seluruhnya tubuhnya tidak ada yang sakit lagi ya Tuhan. Tuhan juga beri penghiburan ya Bapa untuk Ibu Pariem Tuhan. Biar kiranya Tuhan penghiburan daripada Roh Kudus-Mu yang menyertai Ibu Pariem, sehingga Ibu Pariem dapat melalui hari lepas hari daripada pimpinan daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami juga mau bawa dalam doa untuk cucunya Ibu Pariem ya Bapa, Quinsa ya Tuhan. Biarlah Quinsa kiranya Tuhan menjadi anak yang bertumbuh dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Biarlah Tuhan Quinsa dapat bertumbuh dengan sehat seperti anak-anak di usianya ya Bapa. Tuhan, jauhkan daripada sakit penyakit, mara bahaya dan apapun juga. Tuhan, kami mau bawa dalam doa juga untuk orang tuanya Quinsa, Sinta dan Heski ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau mau berkati pekerjaan Heski ya Bapa. Tuhan, biarlah Kau lingkupi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan untuk keluarga ini Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu, biarlah terjadi seturut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang kami tidak tahu satu persatu ya Bapa, yang sakit ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menjamah, melawat, menyembuhkan. Engkau juga yang memulihkan Tuhan bagi mereka yang sakit penyakit Tuhan. Kami juga membawa dalam doa ya Bapa untuk mereka yang sedang bergumul Tuhan. Mereka yang sedang dalam masalah finansial, masalah keluarga ya Bapa, masalah apapun juga Tuhan, kami mau taruh di dalam tangan-Mu dan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berharap dan kami menaruh pengharapan di tempat yang tepat ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dapat melewati setiap masalah demi masalah di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan, dengan berjalan dengan Engkau ya Bapa. Karena Engkau tidak berjalan di depan kami Tuhan, Engkau juga tidak berjalan di belakang kami Tuhan. Engkau melainkan berjalan di samping kami Tuhan, bahkan Engkau menggendong kami Tuhan di saat kami lelah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami dapat melalui seluruh Tuhan masalah di dalam kehidupan kami ya Bapa, dengan berjalan bersama-Mu, karena kuasa-Mu terlebih besar Tuhan daripada masalah yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi ibadah-ibadah ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau juga mau berkati wanita Hana ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang melingkupi kami, kasih-Mu yang menyatukan kami. Walaupun kami beda satu dengan yang lain Tuhan, tetapi kasih-Mu ya Bapa yang menyatukan kami Tuhan. Kami juga khususnya berdoa untuk kepemimpinan Tante Lianmo dan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mau beri kesehatan Tuhan untuk kami, beri kekuatan untuk kami Tuhan, berikan kami Tuhan kekuatan yang daripada Engkau, sehingga kami mampu Tuhan, sehingga kami panjang sabar Tuhan, sehingga kami dapat membawa ibu-ibu wanita Hana
semakin dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya ya Bapa. Engkau mau berkati ibadah-ibadah Tuhan, Engkau juga mau jamah dan lawat ibu-ibu yang menyaksikan, yang setia selalu menyaksikan ibadah online ini Tuhan, karena kami percaya tiada yang sia-sia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat ya Bapa. Seluruh jemaat di gereja ini ya Tuhan, biarlah Engkau mau beri kesehatan, Engkau mau beri kekuatan ya Bapa, Engkau mau jagai kesetiaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, aku telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, mari kita mau angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Ibu Gembala. Kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui tangan Ibu Gembala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.